Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 9 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Usah doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki pertemuan kedua mata pelajaran matematika untuk bab atau materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Insya Allah, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun untuk operasi hitungnya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung kita fokuskan ke penjumlahan bilangan berpangkat pecahan. Tapi sebelum itu kita coba, Ustadz akan membacakan aturan yang harus Antum perhatikan ketika mau menjumlahkan dan mengurangkan. Penjumlahan dan pengurangan aturannya sama. Jadi bilangan berpangkat pecahan yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah bilangan yang pangkatnya memiliki pembilang dan penyebut yang sama atau memiliki pangkat akar yang sama, dan bilangan di bawah tanda akar juga memiliki pangkat yang sama. Ya. Langsung kita fokuskan ke penjumlahan pangkat pecahan. Saya tuliskan bentuk umumnya P kali A pangkat M per N ditambah Q kali A pangkat M per N sama dengan P kali akar pangkat M dari A pangkat M. Ini adalah perubahan dari ini ya, A pangkat M per N. Nah ini menggunakan sifat yang kita pelajari kemarin, ini akan berubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Yang belakang pun sama. Q kali A pangkat M per N, dia akan berubah menjadi Q dikali akar pangkat N dari A pangkat M. Ini ya, ini menggunakan sifat yang kemarin kita pelajari bersama-sama di pertemuan pertama. Ya, ini kalau sudah bentuknya seperti ini, langsung Antum jumlahkan P dengan Q-nya. P tambah Q, terus akar pangkat N dari A pangkat M. Biar lebih paham, kita coba menggunakan contoh soal ya. Bisa sediakan dua contoh soal pertama nih. Ya. Contoh yang pertama, 6 pangkat 2 per 3 ditambah 2 kali 6 pangkat 2 per 3. Antum lihat, pangkatnya sudah sama atau belum? Karena kalau di penjumlahan, menjumlahkan bilangan berpangkat pecahan, Antum harus melihat pangkat pecahannya apakah pembilang dan penyebutnya sama. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, berarti dia bisa dikerjakan. Ini 2 per 3, yang satu juga 2 per 3. Berarti bisa, ini sama ya, berarti kemungkinan bisa dikerjakan. Ya, ini kan sama. Setelah itu, ada satu lagi. Antum lihat basisnya. 6 pangkat 2 per 3 itu basisnya adalah 6. Ya, basisnya. Yang belakang juga 6. Kalau basisnya juga sama, berarti dia memang bisa dikerjakan. Ini kan 6 dengan 6 sama. 2 per 3 dengan 2 per 3 juga sama. Berarti dia bisa dikerjakan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita coba ubah 6 pangkat 2 per 3 ke dalam bilangan bentuk akar. 6 pangkat 2 per 3 dia akan berubah menjadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Ditambah 2, kalinya bisa dihilangkan nggak apa-apa. 2 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Ini udah sama ya. Sudah sama. Tinggal dijumlahkan saja. Di depan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 yang pertama, ini ya, saya coba pakai warna biru biar bisa dibedakan.
Nah, ini yang pertama ini. Di depannya kan tidak ada angkanya. Tapi aslinya di sini ada angka nih. Ada angka 1 ya. Ini ada angka 1. Ya, ini kan berarti 1 nih. Berarti 1 ditambah ini 2. Jadi kalau 1 memang biasanya tidak ditulis. Tapi di sini ada angka 1. Ya, berarti 1 tambah 2 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Berarti sama dengan, kasih tanda kurung ya. Nah, begitu. 3 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Begitu ya, teman-teman. Seperti ini jawabannya betul. Atau mau dibuat ke dalam bentuk lain nggak apa-apa. 3. Ini kan 3 kali, ini akar pangkat 3 dari 6/2. Ini juga bisa dibuat ke dalam bentuk akar lagi. Ya, ke dalam bentuk pangkat ya. Afwan. Ini berarti bisa berubah jadi 3 kali 6 pangkat 2/3. Nah, ini jawabannya. Begitu teman-teman. Lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau kita perhatikan dia sudah berupa bentuk akar. Berarti ini lebih sederhana lagi cara mengerjakannya. Kalau yang pertama kan dia bentuk pangkat, dia dirubah dulu ke dalam bentuk akar. Kalau yang kedua sudah ke dalam bentuk akar. Berarti tinggal antum memperhatikan akarnya. Kalau akarnya sama persis, tidak ada yang berbeda, berarti dia langsung bisa dikerjakan. Ini akar 2, ini akar 2. Akar 2, akar 2. Berarti sama persis. Berarti bisa langsung dikerjakan. Ditambahkan saja. Di depan akar 2, yang depan ini tidak ada angkanya, tapi aslinya di sini ada angka. Ada angka 1 ini. Karena kalau angka 1 tidak ditulis. Ya, 1. Berarti tulis ini 1. 1 tambah ini 3. Akar 2. Nah, akar 2-nya tidak perlu dijumlah. Ya, berarti ini 1 tambah 3, 4 akar 2. Begitu ya. Ustaz kasih satu soal lagi nih di slide ini. Coba. 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Nah, ini. Berarti dia 2 tambah 4. 2 tambah 4 akar 3. Akar 3-nya tidak dijumlah, tetap akar 3 saja. 2 tambah 4, 6 akar 3. Begitu ya, teman-teman. Kalau soalnya seperti ini. Akar 2 tambah akar 3. Nah, ini kan sudah berbeda. Ini contoh lain ya. Ini kan berbeda, berarti ini sudah tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa, memang sudah selesai nih. Tidak bisa diapa-apain. Kalau yang contoh sebelumnya bisa dikerjakan. Ya. Berikutnya, ini masih ke penjumlahan ya. Ini pengurangannya dicoret ini. Kita langsung saja soal berikutnya. Kalau kita perhatikan, ini bentuk akarnya berbeda semua ini. Ya. Padahal aturannya bisa dikerjakan kalau akarnya sama. Ini berbeda. Berarti antum harus memperhatikan lebih cermat lagi, apakah angka yang ada di dalam tanda akar itu adalah angka yang paling sederhana. Coba antum perhatikan, 27, 12, 3. Mungkin yang 3 sudah dalam bentuk yang paling sederhana ini. Tapi kalau yang 27 dengan 12 masih bisa disederhanakan. Akar 27 bisa disederhanakan. Ustaz kasih satu contoh untuk menyederhanakan. Karena ini penting ini. Kalau soal-soal ujian itu biasanya pilihan gandanya adalah angka yang paling sederhana. Contoh begini. Angka 50. Ini dirubah menjadi 25 kali 2. Nah, 50 kan banyak ya. Berapa kali berapa biar 50? Ada 1 kali 50, 2 kali 25, 5 kali 10. Antum milih
yang 2 kali 25 atau 25 kali 2. Kenapa? Karena antum harus memilih ya perkalian tersebut, tetapi perkaliannya yang salah satunya adalah angka yang bisa diakarkan. Coba kita perhatikan 1 kali 50. 50 nggak bisa diakarkan. Ya. 5 kali 10 tidak bisa diakarkan juga. Jadi antum memilihnya yang 2 kali 25 atau 25 kali 2. Ini 25 kali 2. Saya tulis lagi ya. Berarti kenapa antum memilih angka yang bisa diakarkan? Ya karena nanti ketemunya biar paling sederhana. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Akar 2 tidak bisa dikerjakan, berarti tulis apa adanya. Ya. Teman-teman masih ingat ya, angka yang bisa diakarkan yaitu 4. Ya, karena akar 4 itu adalah 2. Terus akar 16 itu 4. Akar 25 itu 5. Akar 36 itu berarti 6. Akar 49 berarti itu 7. Ya, akar 64 ya itu 8 dan seterusnya. Antum memilih angka-angka ini untuk menjadi pengkalinya ya. Yang jadi angka untuk dibuat perkalian ya. Contoh ini 2 akar 27. Berapa kali berapa biar 27? Ya, antum memilih 9 kali 3. Kenapa? Karena 9 bisa diakarkan. Terus akar 12. Berapa kali berapa biar jadi 12? Ada 1 kali 12, 2 kali 6, 4 kali 3. Antum memilih 4 kali 3. Ya ini kali ini, sorry. Kali. Kenapa antum milih 4 kali 3? Karena 4-nya bisa diakarkan. Ditambah akar 3. Nah akar 3-nya biarkan saja karena memang akar 3 ini adalah sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Berikutnya, akar 9 diakarkan jadi 3. Ini yang 2 tulis apa adanya ya. 2. Terus akar 9 3. Berarti ditaruh sini. Ya, dikalikan dengan 2. Terus ini akar 3 tetap. Akar 3 ditambah. Akar 4 yaitu 2. Akar 3 biasa ditulis biasa. Terus akar 3 yang belakang tulis ya, tulis apa adanya. Terus 2 kali 6, 6. Akar 3 tambah 2 akar 3 tambah akar 3. Ya, sama dengan, nah ini kan akarnya sudah sama semua nih. Akarnya sudah sama semua. Kalau akarnya sudah sama semua, berarti dia bisa dikerjakan. Berarti 6 tambah 2. Di depan akar 3 itu ada angka 1 ya. 1. Akar 3 sama dengan 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9 akar 3. Ini jawabannya teman-teman. Ya. Selanjutnya, kita ke pengurangan. Pengurangan itu pun sama ya. Karena pengurangan dan penjumlahan itu aturannya sama. Ini sama, cuma ini dikurangkan. Berarti hasilnya yaitu P dengan Q itu dikurangi. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Kita coba langsung ke contoh soal. Ini mudah nih, karena ini sudah dalam bentuk apa namanya? Sudah dalam bentuk akar. Berarti antum langsung fokus ke akarnya. Akar pangkat 6 ini akar pangkat 6. Berarti ini bisa dikerjakan. Berarti langsung saja 5 kurangi 2 akar 6. Berarti 3 akar 6. Yang belakang ini memang berbeda, tapi sama seperti cara sebelumnya. Ini yang sudah kita kerjakan di soal sebelumnya. Berarti antum harus pecah dulu, ya, pecah dulu. Akar 45 itu berapa kali berapa sih? 9 kali 5. Kurangi akar 5 tetap kurangi 20 itu sama saja 4 kali 5. Begitu ya, antum memilih
Kalau mau menyederhanakan atau memilih memecahnya dengan angka yang salah satunya bisa dibuat akar ya, yang salah satunya bisa diakarkan. Berarti ini 2 kali akar 9 itu 3, akar 5 kurangi 5, akar 5 kurangi 2 akar 5 ya. Sekali lagi, antum gunakan untuk menyederhanakan ya, antum menggunakan perkalian yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan. 45 bisa dibuat 9 kali 5. Ya, 20 bisa dibuat 4 kali 5. Terus 9-nya keluar, dikalikan angka di depannya. Akar 9 kan 3, 3 kali 2, 6. 6 akar 5 kurangi akar 5 kurangi, ini 4, akar 4 berarti 2. Karena di depan akar ini tidak ada angka, berarti tetap ditulis apa adanya saja. Ini tulis 2, akar 5. Nah, ini kan yang akarnya sudah sama semua, sudah akar 5 semua, berarti bisa langsung dioperasikan. 6 kurangi, di depan akar 5 ini, yang tengah tidak ada angkanya, tapi aslinya itu ada angka 1. Tulis 1, akar 5. Apa ya? Coret nih. 6 dikurangi ini 1, dikurangi 2, dikasih tanda kurung, akar 5. Sama dengan 6 kurangi 1, 5, 5 kurangi 2, 3 akar 5. Begitu teman-teman. Yang penjumlahan dengan pengurangan pun sama. Lanjut, untuk perkalian, ya, untuk perkalian ini aslinya sama dengan sifat kemarin ya. Aslinya sama dengan sifat kemarin. Kalau kemarin kan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A. Nah, kalau seperti ini, basisnya sama-sama A, berarti ini pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Nah, ini juga berlaku untuk perkalian bilangan pangkat yang pangkatnya adalah pecahan. Ini pun sama ini. Ini pangkatnya pecahan. Asalkan basisnya sama, ini kan basis. Ya, ini kan basis. Asalkan basisnya sama, berarti antum tinggal pangkatnya dijumlahkan saja. Ini kalau perkalian. Ya, kita coba langsung ke sini. Langsung ke contoh soal. Nah, ini kan basisnya sama. Antum hanya melihat basisnya saja. Ya. Pangkatnya beda nggak masalah. Yang penting basisnya sama. Kalau tadi penjumlahan, kan basisnya harus ini ya, harus sama. Kalau yang pecahan nih, nah ini basisnya harus sama. Ya, contoh yang pertama ini sama-sama 6, ini juga 6 harus. Pangkatnya juga harus sama. Tapi kalau di perkalian, antum hanya melihat basisnya saja. Basis sama berarti bisa dikerjakan, walaupun pangkatnya berbeda. Langsung saja. Berarti 5, pangkatnya ditambah ya. Pangkat setengah ditambah 1 1/2. Nah, berarti 5 pangkat setengah ditambah 1 1/2 kan dibuat pecahan biasa menjadi 3/2. Nah, berarti sama saja 5, 1 tambah 4, 4/2. Atau 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini kebetulan pangkatnya itu penyebut dari
kedua pangkatnya itu sudah sama. Berarti tinggal langsung dieksekusi saja. Kalau penyebutnya berbeda, berarti antum tinggal menyebutkan tinggal menyamakan penyebutnya. Langsung kita ke contoh soal yang kedua. Nah ini, kalau bentuknya seperti ini, antum ubah dulu ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Ini diubah nih. Berarti ini A 2/3 dikali A 5/6. Nah, begitu. Basisnya sudah sama-sama A, berarti sifat yang Ustadz kotakin di atas berlaku. Berarti antum tinggal menjumlahkan pangkatnya. A sama dengan 2/3 ditambah 5/6. Ya. A, ini pangkatnya penyebutnya berbeda. Berarti antum samakan terlebih dahulu. Nih, 3 dan 6 KPK-nya adalah 6. Ya, ini 3 kali berapa biar 6? Dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Paham ya? Ini materi kelas 4 SD nih. 6 kali berapa biar 6 kali 1? Yang bawah kali 1, berarti yang atas juga kali 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Sama dengan ini. A 4 kali 5, 9/6. Ya. Atau kalau mau disederhanakan, berarti ini 9 ya. Nah, berarti A dibuat ke dalam pecahan campuran. 1 3/6. Atau A 1/2. Nah, dari sini tuh bisa antum ubah menjadi A pangkat 1 kali A pangkat setengah. Nah, ini yo. A pangkat 1 kali A pangkat setengah. Berarti ini antum bisa ubah menjadi A pangkat setengah bisa diubah menjadi akar pangkat 2 dari A pangkat 1. Nah, seperti itu juga bisa. Ya, itu untuk perkalian. Untuk pembagian, antum sama. Pembagian dengan pengkalian itu sama. Tinggal lihat kalau basisnya sama, ya udah berarti berlaku ini sifat ini. Ini pangkatnya dikurangi saja. Nah, perhatikan ini. Ini basisnya sama. Ini 8, yang belakang juga 8. Berarti bisa langsung dikerjakan. 8 5 dikurangi 1/1/2. Nah, berarti sama saja. 8 pangkat 5 kurangi 2 kali 1 2 tambah 1 3/2. Ini kan sama aslinya kan 5/1 ya. 5/1 kurangi 3/2. Nah, berarti 8. Ini kan 1, 2. Berarti KPK dari 1 dan 2 yaitu 2 ya. Nah, berarti 1 kali berapa biar 2? 2. Yang atas juga kali 2. 10. 2 kali berapa biar 2? Kali 1. Berarti yang atas juga kali 1. 3 kali 1, 3. Hasilnya 8. 8 kurangi 3. 10 kurangi 3. 7/2. Ini bisa disederhanakan menjadi
8. Ini 3, 1/2. Ini bisa berubah menjadi 8 pangkat 3 kali 8 pangkat setengah. Ya, berarti 8 pangkat 3 akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Ya, atau biar lebih sederhana lagi, 8 pangkat 3 berapa? Terus ini kalau akar pangkat 2 berarti 2-nya bisa dihilangkan. Ya, ini akar pangkat 8. Satunya juga bisa dihilangkan. Berarti 8 pangkat 3 akar pangkat 8. Ya. Begitu, teman-teman. Ya, kalau soal berikutnya ini juga sama nih. Ini juga sama. 25 akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Berarti 25 kali A2/3 dibagi 5 kali A pangkat 1/2. Ini tuh ada angka 1, ini ada angka 2. Nah, begitu. Dibagi ya. Terus 25 dibagi 5 itu 5. Ya, 25 dibagi 5 itu 5. Terus A 2/3 dibagi A 1/2, ya, berarti dikurangi. Begitu ya. Jadi yang bilangan bulat ini juga dibagi bilangan bulat ini. Ya, 25 dibagi 5. Hasilnya 5. A pangkat 2/3 dibagi A pangkat setengah, berarti A pangkat 2/3 kurangi 1/2. Berarti 5. Ini A 2/3 dikurangi 1/2, ini berarti pangkatnya apa? Penyebutnya disamakan. Ini jadikan 6, jadikan 6. 3 kali 2 biar 6, berarti 2 kali 2 4. Ini 2 kali berapa biar 6 kali 3, jadi yang atas 1 kali 3 juga 3. Berarti 5 A 4 kurangi 3 1/6. Ya, ini 6 ya. Sama saja. 5 akar pangkat 6 dari A. Oke, begitu teman-teman semuanya yang bisa Ustaz sampaikan mengenai operasi ya, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekian dari Ustadz. Untuk latihan soal, teman-teman bisa mendownload di Google Classroom dan bisa dikumpulkan maksimal pukul 4 sore. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.